Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Khususnya buat Bapak Ibu Guru yang mau mempersiapkan diri untuk mengikuti PPG tahun 2022. Di sini akan saya sampaikan kisi-kisi bertes PPG 2022. Di sini ada juga kunci jawabannya dan pembahasannya. Kisi-kisi yang akan saya sampaikan di sini tentang perkembangan kognitif peserta didik. Di sini juga ada kompetensi pedagogik perkembangan sosial emosional peserta didik. Di sini juga ada soal tentang perkembangan moral peserta didik. Dan yang terakhir adalah kesulitan belajar siswa. Itulah inti-inti daripada soal-soal yang akan sampaikan buat kita semuanya. Langsung aja ya Bapak Ibu. Yang pertama itu mengenai perkembangan kognitif peserta didik. Soalnya ini ya Bapak Ibu. Pernyataan berikut yang menjelaskan makna kognitif ialah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan memecahkan masalah, C. Kemampuan berinteraksi, D. Kemampuan untuk mengintegrasikan diri. Yang mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah B. Kemampuan memecahkan masalah. Kita lihat pembahasannya. Makna kognitif disebut juga makna deskriptif atau denotatif, adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan. Makna kognitif adalah makna lugas, makna apa adanya. Makna kognitif mengacu pada bentuk-bentuk yang makna kognitifnya juga khusus, antara lain yaitu ini, kesana, kesini, numeralia, antara lain 1, 2, 3, dan termasuk pula partikel yang memiliki makna relasional, antara lain dan, atau aditif, atau alternatif, tetapi atau kontrastif. Makna kognitif adalah makna sebenarnya, bukan makna kiasan atau perumpamaan. Itu dia penjelasannya Bapak Ibu. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perkembangan kognitif merupakan masalah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah A. Inspirasi, B. Budaya, C. Inspirasi, D. Pengasuhan dan lingkungan. Jawabannya adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Kita lihat pembahasannya. Pada perkembangan kognitif anak, ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor hereditas atau keturunan. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor kematangan. Yang keempat, faktor pembentukan. Yang kelima, faktor minat dan bakat. Dan yang terakhir adalah faktor kebebasan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika, tapi masih terkait dengan objek-objek yang konkret, merupakan ciri kemampuan anak berusia A. 0-2 tahun, B. 2-7 tahun, C. 7-11 atau sampai 12 tahun, D. 12-14 tahun. Jawabannya adalah D. 12-14 tahun. Kita lihat ya, yang namanya objek-objek konkret ini yang merupakan ciri-cirinya. Yang pertama, krisis identitas. Yang kedua, merasa bingung dengan keadaan diri dan emosi sendiri.
Yang ketiga, meningkatnya kemampuan verbal untuk ekspresi diri. Yang keempat, pengaruh besar dari kelompok sebaya terhadap hobi dan cara berpakaian. Yang kelima, berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, bahkan terkadang berlaku kasar. Yang keenam, cenderung berlaku kekanakan. Yang ketujuh, menunjukkan kesalahan orang tua. Dan yang terakhir, merasa pentingnya teman dekat. Itu dia Bapak ya. Kita lanjut soal yang keempat. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globi, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret atau operasional konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang insentif terhadap lingkungannya atau sensomotor. Yang C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris. Yang D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret atau operasional formal. Jawabannya adalah A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret operasional konkret. Kita lihat pembahasannya. Tahapan operasional konkret, pengurutan atau kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Contohnya, bila diberi benda berbeda ukuran, mereka dapat mengurutkan dari benda yang paling besar ke yang paling kecil. Itu dia Bapak Ibu ya. Soal yang berikutnya Bapak Ibu tentang kompetensi pedagogi perkembangan sosial emosional peserta didik. Ini soalnya Bapak Ibu ya. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan A. Kognitif, B. Sosial, C. Emosional, D. Moral. Jawabannya adalah ini ya, emosional. Kita lihat pembahasannya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan penting yang menjadi pendorong di balik hubungan, karir, dan keberhasilan. Ini adalah ide yang sederhana, tetapi juga merupakan hal yang kompleks untuk dipahami. Kecerdasan emosional adalah kemampuan kita untuk mengenali emosi, memberi label dengan benar, dan menggunakan informasi emosional untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional memberi kita cara yang sangat jelas untuk memahami siapa kita dalam dunia ini. Ini yang memberikan kita strategi yang sangat spesifik sebagai individu. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Jawabannya adalah C. Sosial emosional. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Kecerdasan sosial emosional merupakan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain di lingkungannya. Kecerdasan sosial emosional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bekerja sama, tanggung jawab, bertoleransi, menghargai teman sebaya, dan mengikuti aturan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat.
Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan: A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, D. Spiritual. Jawabannya adalah A. Sosial emosional. Kita lihat pembahasannya. Perkembangan sosial emosional adalah kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain ketika berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan emosi anak dapat bentuk melalui kegiatan bermain. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ini mengenai perkembangan moral peserta didik. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional, D. Penalaran interkonvensional. Jawabannya adalah A. Penalaran pasca konvensional. Penalaran pasca konvensional adalah tingkat yang tertinggi dalam teori Holberg. Anak atau remaja menyadari adanya jalur moral alternatif, mengeksplorasi pilihan ini, kemudian memutuskan berdasarkan kode moral personal. Anak atau remaja menganggap nilai, hak, dan prinsip lebih utama daripada hukum. Kita lanjut soal berikutnya. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial, bukan hanya untuk ketenangan, tetapi didasari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral: A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, D. Interkonvensional. Jawabannya adalah C. Pasca konvensional. Kita lihat mengenai pasca konvensional. Kita bahas ya Bapak Ibu ya. Ini ada level-levelnya, ada 3 level. Kita bahas level yang pertama, moralitas pre-konvensional. Pada tingkat terendah, perkembangan moral individu belum mengintegralisasi rasa moralitas. Standar moral ditentukan oleh orang dewasa dan konsekuensi dari pelanggaran. Anak-anak yang berusia 9 tahun ke bawah cenderung termasuk dalam kategori ini. Kita lihat level yang kedua, moralitas konvensional. Mayoritas remaja dan orang dewasa termasuk dalam moralitas konvensional tingkat menengah. Pada tingkat ini, orang mulai menginternalisasi standar moral, tetapi tidak perlu mempertanyakannya. Standar ini didasarkan pada norma sosial dari kelompok tempat seseorang menjadi bagiannya. Kita lihat level yang ketiga, moralitas pasca konvensional. Jika individu mencapai tingkat perkembangan moral tinggi, mereka mulai mempertanyakan apakah yang mereka lihat di sekitar mereka baik. Dalam hal ini, moralitas bermula dari prinsip yang didefinisikan sendiri. Holberg menyerahkan bahwa hanya 10-15% dari populasi yang mampu mencapai level ini karena alasan abstrak yang diperlukan. Lihat soal berikutnya mengenai kesulitan belajar siswa. Ini dia soalnya Bapak Ibu ya.
memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal A. Mengemukakan gagasan, B. Mengaktualisasikan diri, C. Penciptaan hubungan yang baik, D. Memformulasikan tindakan. Jawabannya adalah C. Penciptaan hubungan yang baik. Kita lihat pembahasannya. Ini kita akan menggunakan prior knowledge. Prior knowledge dapat diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang dapat. Prior knowledge bisa menjadi sebuah metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Cara ini sangat bermanfaat sehingga siswa dapat mudah menerima materi baru selanjutnya. Yang kedua, selalu evaluasi. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self-monitoring. Di sini, guru dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut. Yang berikutnya, hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Setiap siswa memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda, seperti halnya dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan. Umumnya, kesulitan yang belajar yang dialami siswa adalah ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu panjang. Oleh karena itu, sebaiknya siswa diberikan tugas yang singkat. Sebagai contoh, guru dapat memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat dan bisa langsung memberikan nilai di saat yang sama. Kita lanjut soal yang berikutnya. Tindakan yang paling tepat dilakukan pada saat siswa mengalami kesulitan memahami pelajaran yang sedang diajarkan adalah A. Mengulang kembali bahan yang diajarkan, B. Memberikan tugas agar siswa mempelajari bahan yang belum dipahami, C. Memberikan buku sumber untuk dipelajari siswa, D. Membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan. Jawabannya adalah D. Membantu siswa yang mengalami kesulitan. Cara mengatasi kesulitan belajar selanjutnya adalah dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pelajaran. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan siswa berdiskusi saat menerangkan pelajaran. Caranya adalah dengan membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Metode ini memang membutuhkan kesabaran dan keuletan dari guru. Sebagai contoh, dapat mengajak siswa supaya mereka mau bertanya. Namun, perlu diingat, guru mesti menghindari ataupun menyalahkan secara berlebihan apabila ada pendapat dari mereka yang salah. Sikap tersebut sangat mungkin akan menurunkan mental siswa atau menjadi tidak tertarik dengan pelajaran yang disampaikan. Siswa butuh diarahkan agar siswa menyadari potensinya, minat dan bakat anak nantinya akan menjadi life skill, yaitu kemampuan khusus untuk dapat bertahan hidup dan menjadi berhasil. Ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat hingga mereka dewasa nanti. Soal yang berikutnya, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawabannya adalah A. Gangguan simbolik. Kita lihat pembahasannya. Gangguan simbolik yaitu
kesulitan belajar karena gangguan simbolik antara lain. Siswa itu mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang dilihat namun mengalami gangguan pengamatan atau visual reseptif. Anak juga mengalami gangguan gerak-gerik atau motor aphasia. Siswa yang seperti ini sulit untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia memiliki pendengaran yang normal. Ya, demikianlah soal-soal yang bisa sampaikan buat Bapak Ibu guru. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Semoga Bapak Ibu guru tahun ini lulus semuanya PPG. Sekian dan terima kasih.